Prabowo-nya. Iya deh tadi. Iya. Oke. Itu penegasan ini tetap. Ini damai sekali loh. Kali ini Posyo Kipasan kedatangan tamu yang sangat istimewa. Boleh tepuk tangan dulu. Ramai banget. Ada apa sih nih? Nah, yang paling menarik kita sudah kedatangan Ketua Umum Kipasan. Nanti akan di-spill nih, ada dua kamu yang sinarnya sudah sampai kemana-mana. Tapi aku nggak mau jelasin dulu, biar nanti jelaskan sama ketua umumnya. Nah, kita kedatangan bintang tamu ketua umum Kipasan bernama Kak Sinta Omar. Tepuk tangan dulu dong. Kak Sinta, boleh kalau aku sudah lihat di sosial media, di mana-mana gaung nama Kipasan itu sudah terdengar dan terpampang nyata kinerjanya dan kerja kerasnya sudah sampai kemana-mana. Nah, ya itu sangat luar biasa sekali. Padahal baru dimulai gerakannya dan tapi sudah sampai ke pasar-pasar, katanya sih gitu ya. Nah, yang menarik nih, boleh dong aku tahu tuh Kipasan tuh sebenarnya apa sih dan kenapa didirikan Kipasan? Oke. Jadi Kipasan itu sebenarnya itu adalah kemenangan Indonesia untuk Prabowo Subianto dan Gibran. Nah, kita itu anggotanya sebelumnya adalah banyak dari komunitas perempuan Pertiwi. Tapi sekarang karena kita udah selewat, sebentar lagi Pak Jokowi sudah akan berakhir masa jabatan, kita mendirikan Kipasan ini untuk mensupport Bapak Prabowo Subianto dan Gibran. Dulu tuh Pertiwi itu sebenarnya awalnya adalah perempuan pilih Jokowi. Nah sekarang ini Kipasan visi kita ya cuma satu, menangkan Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Wow, sangat luar biasa. Isinya perempuan tangguh, cewek-cewek tangguh. Ini sebenarnya loh, aku melihatnya sudah tangguh sekali. Dua-dua di samping Nggak punya kata sulam loh. Rupanya nggak punya kata sulam. Tangguh. Nah, boleh dong Kak Sinta dikenalin nih dua-dua perempuan tangguh yang nggak punya kata sulam. Katanya punya nggak Kak? Amin aja punya. Amin nggak punya. Nah, di sebelah saya ini adalah ketua tim darat dari Kipasan. Jadi di Kipasan itu ada tim darat, ada tim udara, ada komunitas dan juga bagian logistik. Ini adalah hardcore-nya juga nih. Dan di sebelahnya adalah Ibu Lili juga yang bagian mengurus, menyelenggarakan apa yang mau dikerjakan sama tim darat. Keren sekali. Kak, kalau bicara tim darat nih untuk ketiganya, ini sangat luar biasa. Ini relawannya sangat sigap, tim darat, udara, air, ini kalah ya Pak Jadi aku mau tanya nih Kak, boleh nggak sih spill dikit nih selama masa kampanye, kan tadi sudah kita ketahui ya bahwa emang Kipasan gerakannya udah kemana-mana nih, satset yang apalagi udah pernah jalan sama Mas Gibran ke pasar. Nah, itu tuh selain ke pasar dan selain apa? Kita nggak satu-satu loh. Oh nggak satu-satu ya? Bergempur-gempur. Luar biasa. Kak, tadi keren banget sih asli ya. Boleh dong Kak di-spill dikit Kak, saat kampanye itu apa saja yang sudah dikerjakan oleh Kipasan, dan juga boleh juga dong cerita pas kalau tim darat tuh punya kesan-kesan, pesan-pesan langsung yang menyentuh dari masyarakat, mungkin boleh diceritakan. Oke. Silakan. Jadi kalau tim darat ini kebanyakan kan mereka emang pergi ke daerah-daerah terutama yang marginal juga ya. Sementara ada juga beberapa kegiatannya itu yang merupakan kayak senam kah, ada juga yang di pasar murah, terus juga door to door juga ya. Terus macam-macam yang dilakukan untuk
capai ke target sasaran kita. Target sasaran kita tuh sebenarnya juga banyak lebih ke anak muda juga. Jadi itu ibu muda yang anaknya masih kecil-kecil, yang masih bayi, itu banyak banget kan di rumah tuh. Nah itu yang kita himpun. Nah silakan deh Mbak Farah coba ceritakan gimana. Ini mangin biasanya. Oke, jadi gimana tuh Kak? Kalau kita tuh tim darat tuh pertama harus solid tuh. Ya. Karena ini turun ke bawah itu ke gorong-gorong misalnya. Wow, Ya. luar biasa. Ke gorong-gorong itu artinya kita nggak mengenal Medan. Tapi kita mengenal bahwa orang ini, daerah ini tertarik untuk 02. Wah. Ya. Untuk menjadikan dia tidak digorong-gorong terus menginjak bumi, nah kita datang. Namanya tim darat. Oh, Gitu. oke. Jadi selama perjalanan anggap dulu mereka digorong-gorong, kita angkat nih. Kita angkat untuk gimana angkatnya? Edukasi. Ya. Edukasinya dengan program-program Pak Prabowo yang melanjutkan dari program Pak Jokowi. Ya. Itu seru banget sih, dengan tanya jawab, ada yang bisa, ada yang tidak gitu. Anak-anak yang berhasil menjawab kita kasih hadiah. Iya. Malah ada satu yang pernah juga yang minta kartu janda, mana bukan janda ini kita gitu. Hidup janda gitu kan. Nah itu makanya, tetapi aku sih bersyukur ya, alhamdulillah gitu bisa mengayomi ibu-ibu yang dibawa di daratan gitu ya. Artinya mereka tuh siap menerima gitu. Contohnya nih, saya kadang-kadang bernyanyi misalnya, Cikini ke Gondang dia. Diriku di sini gara-gara Pak Prabowo, itu mereka langsung hafal gitu. Jadi kita menarik mereka tuh supaya riang gembira, dan apalagi kan sekarang senam kita senam gemoy ya. Ya, Untung banget tuh ada Iya. senam gemoy. Lagunya Ada si juga. gemoy ini maksudnya Iya. dan sama Itu gitu. Jadi bisa kita ajarkan bagaimana kita berkumpul dengan sukaria gitu loh. Bahagia ya. Dan emang acara tersebut kan jarang ya, kayak musik-musik gitu dengan musiknya, lagunya enak, terus berkumpul semuanya. Kadang-kadang mereka niat loh pakai jilbabnya seragam gitu semua. Jadi emang antusiasnya warga tuh yang membuat kita senang gitu menyelenggarakan ini. Jadi kayak capeknya udah hilang deh. Selain senang, pilihannya tempat Ya, penting iya. Pak Prabowo ini berarti. Itu menarik banget sih. Jadi bukan hanya keren banget karena ternyata begitu turun ke darat, ibu-ibunya juga sudah siap dengan perlengkapan tempurnya. Iya. Sama warnanya lah, segala macam. Tapi auranya berasa loh Kak. Happy-nya berasa loh Kak. Riang gembiranya. Baru dengan ceritanya. Nah, kalau yang pada mau tahu apa saja kegiatannya, lihat deh di sosial medianya Kipasan nih wajah ibu-ibu ini ada fotonya. Dia dari joget-joget. Nah, aku menarik banget tuh Kak terkait tebus murah itu apa sih? Apa itu tebus murah? Boleh minum ya? Boleh silakan. Tebus murah itu adalah pasar murah, sebenarnya itu sembako yang kita jual 50% dari harga pasar. Wah, itu ketentuan KPU, kita tidak berani melanggar. Ya, jadi misalnya minyak harganya 15.000, kita jual 7.000. Nah, beras misalnya 13.000, kita jual separuhnya. Itu pasar modal. Itu antusiasme mereka sih luar biasa. Ya, karena kan saat-saat sekarang kan di pasar kan tinggi sekali harga. Iya. Itu buat mereka tuh meringankan ya. Iya, meringankan gitu. Wah, ini pasca ini pasti banyak sekali nih yang mau mengajak Kipasan ke daerahnya, termasuk saya bisa juga. Saya beli yang harganya setengah. Nggak boleh bohong. Tapi nggak apa-apa, asli keren banget sih. Jadi program sosialisasinya Pak Prabowo Gibran dibantu dengan Kipasan sangat paten sekali. Dan juga tadi Kak, aku mendengar cerita tentang program beauty class. Itu apa? Iya, beauty class itu juga. Kalau beli kelas ibu ini. Jangan gitu dong. Sebenarnya beauty class ini lebih condong ke segmennya milenial sama Gen Z ya. Karena mereka ini yang kita ajak tuh adalah yang umur 17-18 tahun ke atas, yang masih sekolah, masih kuliah, dan baru mulai kerja gitu. Dan buat mereka ini perlu sekali ada pendidikan beauty class ini untuk membuat mereka lebih percaya diri.
lebih merasa aku berani deh ketemu sama siapa ini, misalnya mau interview kah atau mau propose menawarkan produk atau apa gitu ya. Dan mereka animonya tinggi sekali, dan saya lihatnya juga sampai terharu juga, wah serius gitu pas instrukturnya bilang jangan ketebelan ya di hidung gitu. Hidung mana? Aku langsung mau mengecek hidung. Tapi rasanya ingin ikut ya. Jadi dan itu juga kita juga mencoba menanamkan ke mereka juga supaya lebih mengerti apa yang terjadi pada negara mereka. Jadi seperti berpolitik dan mendengar juga suara-suara bagaimanakah kita kan sekarang lagi mau pilpres kan, paslon-paslon ini yang terbaik gitu. Dan yang penting ya jangan golput, itu aja. Nah iya, betul sekali teman-teman semuanya, sahabat Kipasan, yang penting jangan golput. Tapi menarik banget, Kipasan kok lengkap banget ya, ini ngalahin programnya kabinet kayaknya. Oh iya. Serius, Namanya perempuan. Namanya, oh iya, mestinya ada perempuan tangguh. Selanjutnya Kak, aku mau tanya lagi nih Kak, di balik kegiatan-kegiatan pastinya kan ada sesuatu yang membuat menarik perhatian dari Kak Sinta, Kak Farah, dan Kak Lili. Kenapa mau memilih Pak Prabowo? Karena kulihat ini bukan perempuan biasa, betul. Tapi memang sudah sangat berpengalaman dan jaringannya tuh plus lah. Mungkin boleh jadi diceritakan Kak. Jadi sebenarnya ini kan kita ini kan pejuang-pejuang pada masa Jokowi. Nah sekarang ini calon yang kita sokong adalah Bapak Prabowo Subianto, dan kita ini juga bersatu sama pejuang-pejuang Bapak Prabowo juga. Dan waktu apa yang kita lihat dari Prabowo itu adalah, menurut saya ya, nasionalismenya tinggi sekali dan dia tuh tegas, dan secara internasional juga dia itu kompeten ya, karena memang dia juga pendidikan juga dari luar negerinya pada waktu di army ya. Jadi buat saya tuh kerasa kayak wah ini emang seseorang yang kita harus punya sebagai pemimpin pada masa Indonesia menuju ke Indonesia emas ini. Dan pas kebetulan akhirnya dipilihlah cawapres Mas Gibran, kita merasa wah di sini emang Jokowi ada. Jadi akhirnya mari kita pastikan inilah pilihan. Pastikan sebelum Anda terlambat, segera gabung di Kipasan. Nah, selanjutnya yang menarik nih dari Kak Farah nih, kok lihat ini udah paten banget nih, kan baru pindah, tapi kayaknya udah jiwa raganya banget nih. Gimana dijelaskan Kak? Jelas kalau aku kalau aku melihat Pak Prabowo tuh mau bergabung dengan Pak Jokowi, itu bagi saya adalah kebangsaan yang sangat tinggi. Ya, dia tuh kemudian bestie gitu. Kemudian Pak Jokowi menitipkan Gibran kepada beliau. Dan aku juga melihat Kemenhan itu, Kementerian Pertahanan Negara itu jalannya baik, bagus, semuanya ada. Apa yang kita nggak punya tadinya jadi ada. Tetapi memang ada kendala COVID. Oh iya. Kalau COVID, Kemenhan termasuk juga yang mengatasi COVID. Dari ini juga nggak berhasil. Oh iya, susah, luar biasa. Ini aparat itu penting banget ya. Makanya gini loh, ini ada lagu. Apa tuh? Salah dua jari, jangan lupa ambil. Gimana? Jokowi. No. Salah dua jari, jangan lupa anak Jokowi. Salah dua jari, jangan lupa anak Jokowi. Oke, udah. Siap kan? Enggak, 2, 3. Salam dua jari, jangan lupa anak Jokowi. Tapi ada gambar aku mau tanyakan. Nilainya dari 1 sampai 100 berapa nih? Aduh, I speechless. Kita juga berhak menilai, tapi jangan gitu. Kalau untuk pesannya Prabowo, boleh, Pak Prabowo nggak boleh menilai hak itu. Tuh, Itu adalah semua orang berusaha untuk kebangsaan.
Ya. Kalau lo nggak mau menilai, ayo duduk di atas meja, buka program lo sama gue. Namanya apa aja? Kita bisa balik juga. Dia nilai dia berapa sih? Kalau nggak salah nggak sampai selesai sih. Artinya Oke, bagus sekali nih. Ini sangat menarik dan memang sangat membuka isi kepala kita dan mata hati kita. Yuk cepetan deh pindah deh. Nah, ini kita mulai dengar juga nih dari tim IO-nya, memang sangat lengkap kipasan. Dari tim IO-nya, tim darat kipasan. Kak Lili, mengapa mau Kak pilih paslon 02? Aduh, kalau saya sih melihat memang beliau tuh negarawan sejati ya. Dan beliau itu mungkin karena sudah cukup umurnya ya, senior lah, pasti pengalamannya lebih banyak. Dan beliau itu kelihatan sekali memberikan kesempatan kepada generasi muda Indonesia. Itu kelihatan. Kadang beliau tuh ke universitas, cara beliau berbicara begini, ini bukan untuk saya, tapi untuk kalian. Ya. Jadi kalian harus bekerja keras untuk membangun negeri ini. Itu yang membuatku ya terkesan gitu ya, bahwa ya udah yang tua-tua sudahlah gitu ya, istirahat aja lah. Dia sudah tidak membutuhkan apa-apa lagi. Hanya anak-anak. Makanya dengan memilih Gibran, dan alhamdulillah juga sangat bright ya, Gibran itu mulailah terbuka lah kesempatan buat generasi muda. Nah sekarang ini diributin masalah MK lah apa, kok nggak pada mikir ya? Padahal MK itu kan untuk kepentingan anak-anak berikutnya. Nggak hanya Gibran seorang. Jadi kenapa harus ributin masalah itu? Pikirlah. Jadi selalu beliau tuh kayaknya visioner ya ke depan. Itu yang membuat saya tuh pilih Prabowo. Pilih Prabowo dan Mas Gibran. Tapi lagunya salah. Gini, salam dua jari kita pilih anak Jokowi. Nah, coba diulang lagi. Dua. Kita siap ya? Salam dua jari kita pilih anak Jokowi. Luar biasa. Tapi benar-benar sangat menarik, dan saya sebagai anak milenial tentunya merasa disudutkan pada saat putusan MK. Banyak yang bilang nggak setuju lah, wajar. Hey, Anda yang di sana, aku juga anak milenial, pasti punya hak dong. Kita di bawah Indonesia dan juga berakal sehat, masa nggak boleh? Ya nggak? Ya, cocok. Nah, ini seru banget deh. Ini tuh benar-benar 4 pertanyaan dan harus jawabannya panjang-panjang. Tapi rasa saya kok cepet banget sama tim-tim ini, itu luar biasa. Satu lagi nih Kak, aku mau tanya 2 lagi, tapi hanya 1 pertanyaan. Ini ya, karena waktu tinggal tidak sampai 1 bulan kan kalau dihitung dari masa tenang. Kira-kira boleh di-spill nggak sih apa kerja gercep dari Kipasan untuk mengambil hati para masyarakat Indonesia? Apa tuh Pak? Jadi kita banyak sih ya, banyak. Tapi bahaya. Oh bahaya? Rahasia. Rahasia kayak Pak Prabowo. Nggak bisa dibedakan. Yang pasti kita bertiga gaspol, Bu. Iya. Dia nggak mau untuk program dia, soalnya ini kan bulan terakhir ya, masih itu ya kayak itulah Kementerian Pertahanan Negara kita harus nggak boleh buka datanya, nggak boleh, ya. Kipasan juga kayak kita, jadi kayak Pak Joko bilang tidak boleh, ada yang boleh, ada yang tidak. Tapi di kadernya nggak mampu itu kan, pokoknya nggak asal omong-omong ya, nggak asal omong-omong, jangan asal omong-omong ya. Ya, nggak ada sempat ini, nggak ada. Yang ada gaspol. Yang ada gaspol. Ya, yang penting sebenarnya satu kata kunci. Apa tuh? Siaga TPS. Oh, siaga TPS. Itu penting. Jadi semua saya harapkan ya, semua lapisan yang masih pada galau-galau, mantapkan hati ini 30 hari terakhir dan ke TPS. Ya, jangan lupa pilih nomor 2. Wah, luar biasa. Ini kalau udah sampai jangan lupa pilih nomor 2, kita sudah di penghujung acara sebetulnya. Tapi kok rasanya kayaknya bersama ketiga narasumber kita kali ini, perempuan-perempuan tangguh ini kayak masih banyak banget pertanyaan yang ngobrol. Boleh nggak sih ada sesi selanjutnya? Ada, boleh dong. Boleh kan? Boleh dulu ya. Belum jalan. Mungkin gini, yang kedua itu kan Pak Prabowo pasti menang sekali putaran. Iya. Nah, di situ kita podcast lagi. Cocok
Karena kita gaspol. Aku gaspolnya gini, gaspol. Aku udah tidak gaspol. Ini menarik sekali karena kita sudah di penghujung acara. Sahabat Kipasan, kita akan minta statement satu-satu dari perempuan tangguh kita. Dari pertama kali kita akan minta dari Ketua Umum kita, Kak Sinta Omar. Statementnya ini menjelang Pilpres ini kita inginkan suasana lebih kondusif ya. Tidak usah lagi memberi berita hoax, karena ketahuan deh kalau itu hoax. Kita juga nggak bodoh-bodoh amat gitu ya. Kita ngerti data juga, kita ngerti history juga. Jadi jangan memberitakan hoax, jangan menjelek-jelekan paslon lain, jangan juga menghina-hina. Karena sebenarnya apa? Ini Pilpres sekali dalam 5 tahun. Nah lebihnya kita kan semua bersahabat, berteman, bersaudara. Jadi kuncinya adalah jaga deh hati kita masing-masing. Kita harusnya Pilpres ini dengan hati gembira. Oke, ini perasaan yang terdalam dan betul sekali bahwa memang paslon 02 itu selalu menyuarakan Pilpres yang gembira, karena di atas juga selalu diingatkan untuk kita berkampanye secara positif, tidak menyerang secara personal dan tentunya beradu gagasan. Nah ini lanjut lagi Kak Farah. Ayo, kalau aku satu pesan untuk khususnya karena pemilihnya banyak generasi Z, anak-anak muda. Kalian tuh harus cerdas, cermat. Ya. Cerdas banyak, tapi cermat memilih ini yang paling penting. Teliti, kecolongan lewat masa depan kita Indonesia. Iya. Cerdas banyak sekali anak-anak muda, pasti cerdas deh. Semua yang ada di Indonesia itu udah tambah cerdas, karena nanti juga kita kan mau perbaiki gizi anak-anak, susu dan lain-lain, gitu ya. Tetapi cermat itu dalam pilihan 3. Kalian harus cermat memilih siapa yang membawa Indonesia ke Indonesia emas. Adalah nomor 2. Wow, ini juga bagus banget nih. Iya, pesan dari Kak Farah yang tadi harusnya sebetulnya kita jabarkan di pertanyaan, tapi hanya di spill sedikit. Mungkin nanti emang kita harus paksa di hari podcast lagi. Karena cocok loh kan sudah jadi jubir Kak. Dia sudah jago orasi, belum ternyalakan ya. Oke, kali ini lanjut lagi Kak. Kalau saya sih Pak Prabowo itu selalu mementingkan persatuan dan kerukunan. Nah, berhubung pada saat itu adalah tanggal 14 Februari kan adalah hari kasih sayang, makanya lobloslah Pak Prabowo dengan kasih sayang. Prabowo Gibran. Kak, ini boleh dong untuk sesi terakhir bicara hari kasih sayang. Kalau kita lihat debat capres kemarin, kok aku sedih loh Kak. Mungkin boleh nih perasaan dari Kakak sebagai perempuan itu beretika nggak sih? Mungkin gimana pandangan Kak Sinta dan Kak Farah kali ini? Iya, sebenarnya itu sangat tidak etis ya. Karena kan sebenarnya paslon-paslon itu berdebat itu harus mengenai gagasan. Yang saya lihat kemarin itu sepertinya bukan gagasan yang begini, mainnya tuh kasar sekali menurut saya dan sangat nggak masuk ke substansi sama sekali. Jadi malah menjelek-jelekan, menjatuhkan, dan itu kurang baik sih menurut saya ya. Kalau saya bisa kasih saran, mungkin moderator juga harus lebih banyak aktif ya. Mungkin mengkat itu kalau ada yang udah mulai itu prit begitu itu. Jadi dari KPU juga rambu-rambunya juga harus lebih baik lagi ya. Untuk masalah pertanyaan tuh jangan terlalu open ended aja gitu, karena nggak bisa dijabarkan semua dalam waktu 1 menit 2 menit ya kan. Jadi pertanyaan tuh harus yang spesifik, tapi harus dapat grabnya juga. Apa yang mau ditanya ini, yang perlu jawabannya apa? 1 kata kah, 2 kata kah gitu. Iya. Gitu. Jadi ya itu ya saya pikir ini mungkin ke depannya bisa lebih baik. Diperbaiki ya. Lanjut lagi Kak Farah. Kalau aku tuh melihat Pak Prabowo kemarin menang total. Menang total ya. Mereka tuh semua WO dianggap tidak punya lawan. Karena itu dia negarawan, dia menjawab sesuai dengan kerahasiaan yang harus dia lakukan sesuai undang-undang. Artinya dia nggak bisa jabarin kayak Pak Jokowi bilang kayak beli kucing dalam kunci kayak gitu ya. Itu nggak bisa gitu. Dan aku kayak toko potong, kayak aku juga sayang. Itu harusnya membatasi
mengenai apa tuh kan kemarin topiknya adalah pertahanan negara. Sampai di mana gitu ya? Terus dibatasi gitu. Jadi yang bisa dibuka harusnya profesor itu yang memberikan pertanyaan tahu ini boleh ditanya, ini ada rahasia negara. Jadi Pak Prabowo tuh jangan sampai Pak Prabowo tuh tidak bisa dinilai dengan angka, dinilai dengan jiwanya. Dia adalah udah lebih dari 100. Itu banget sih. Nah ini dua memang sangat-sangat menyentuh hati. Gimana kali ini? Kalau saya sih kan sedih, terus terang sedih ya, kan ini ditonton oleh seluruh, nggak hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga. Kan kita terkenal sebenarnya Indonesia itu kan budaya ya, sopan santun. Kalau saya lihat sih kemarin sama sekali tidak ada etika seperti Pak Prabowo bilang. Ya, sangkuni ada. Ini sembunyi ya, jadi itu sopan santun, menghargai orang yang lebih senior, menghargai padahal mereka bertiga itu kan sebenarnya katanya sih calon yang terpilih lah gitu kan, tapi kok tidak mencerminkan hal itu, dan itu kan dilihat anak-anak gitu. Jadi sekarang akhirnya kita tradisi membuli itu seperti dibudayakan. Yang sebenarnya kan kita aja nggak mau anak kita dibully ya. Ini terus terang ya, jujur kemarin rasanya saya ngeliat Prabowo dibully, Pak Prabowo. Jadi sedih lah. Maksudnya akhirnya kita nggak lihat gagasan mereka apa sih. Ya, waktu saatnya mereka menyampaikan gagasan nggak disebutkan, malah menilai berapa nilainya Pak Prabowo kan lucu. Jadi itu aja sih. Sebaiknya benar kata Sinta bahwa kita sebaiknya KPU lah, cut lah, pada satu langsung di cut mestinya. Betul, aku sangat setuju sekali itu. Melihat hal itu sangat-sangat menyayat hati, dan tentunya dari diskusi ini banyak sekali pelajaran yang memang saya dapatkan juga, bahwasannya itu sangat penting. Debat semalam itu debat yang akan dilanjutkan ke depan adalah etika dan budaya. Karena apa? Jangan sampai dari hasil debat itu akan menyuarakan ke bawah, karena kan zaman sudah terbuka, sosial media sudah terbuka dan tidak bisa dibatasi dengan umur. Anak-anak sudah melihat, dan ini sudah jadi tradisi budaya di debat aja saling membuli, masa kita nggak boleh? Itu jangan sampai. Jadi kita rasa mungkin Kipasan siap jadi garda terdepan lagi berarti ya. Lagi ada yang bully ya. Oke, tuh dengarkan deh. Penting bukan boneka. Nah, yang penting bukan sengkuni. Kita mereka yang penting Yang terpilih Pak Prabowo. Itu kan boleh nyanyi lagi Kak. Ayo nyanyi lagi Kita coblos Pak Prabowo. Ya. Kita coblos Pak Prabowo. Ya. Sampai jumpa lagi di podcast Kipasan. Semangat pagi, yuk ke TPS.